Saya sih mikir gini ya, dia melakukan itu karena dia mungkin belum tahu bahayanya naik gunung tinggi apa. Kan di gunung mah nggak ada ampun ya. Nggak bisa kita, kalau main bola capek bisa diganti. Nah, Naik gunung mah capek, turun sendiri. Masa mau naik babi itu? Ada pemberitahuan teng Singapura, Australia, Malaysia kirim email. Ini ada titik koordinat sekian, ada kejadian apa nih? Ada SOS. Ternyata pas kita samperin, enggak pak, lagi ngetes. Ya, kan gitu udah gonjang ganjingnya. Iya. Ada yang hilang di Indramayu ketemu Semarang, ada serius. Ada itu banyak yang kayak gitu. Ada yang hilang di sini ketemu Pulau Seribu, ada. pernah ada gak semacam kejadian horor gitu? Ibarat lagi rescue di mana ningali kayak kuntilanak kayak pocong. Oh, kalau ketemu asupkeun deui ka kantong 2 kali ya deh. Tuh, badai nu mana kantong nu oren apa nu hideung? Hideung rasa kopi orang rasa jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur Jaga Walungan. Balik lagi di Jaga Walungan Podcast bersama host tetap Jaga Walungan. Kali ini kita sudah kembali kedatangan narasumber yang tentunya pasti bikin dulur Jaga Walungan penasaran. Untuk oke sihnya ada di tabelnya. Bener. Sebenarnya naonan sih tiap pembukaan gituan teh gitu. Daya gitu dina gambarna gitu ya. Iya. Oke, kita hari ini sudah kedatangan Kang Ega dari Tim SAR. Tim SAR guys, Tim SAR. Bukan timnas, bukan hinggut minus. Timnas harus bola. Kang Ega, selamat datang di Jaga Walungan. Iya, bisa kesini Alhamdulillahnya bisa setelah direncanakan beberapa hari dah dadaknya. Dadakan. udah biasa. Kita lagi dadakan. Tah eta enaknya sama tim SAR teh bisa diajak podcast dadakan, sudah terbiasa dengan hal-hal yang dadakan. Kan bencana mah enggak ngasih tahu awalnya ya. Enggak ada perencana. Enggak. Rencana mau tugas. Gas langsung udah standby meureun gitu ya. Bro, orang ieu rek aya gempa setik. Nggak mungkin. Pan orang teh langsung bawa tas. Di motor lagi. Ya bisa jadi kerbebas tugas tiba-tiba ya gempa langsung OTW gitu. Pokoknya mas. Harus tanggap darurat. Oke, sebagai pembukaan mungkin buat dulur Jaga Walungan, Aega ini dikenal sebagai tim SAR yang konten-kontennya itu lumayan sering viral. Loh, biasa aja. Nu terakhir mah tapi bukan bencana sih nu terakhir. Bencana di dunia pendidikan. Karena konten yang viral yang terakhir itu Aega sama sosok musuh masyarakat Majalengka kolaborasi Bobby. Kunaon sih penting si Bobby? Dadai kanan. Udah udahnya. Deui pada mengajak Jaga Walungannya tapi muasarana si Babi orang teh satruk kali itu nya. Bener. Sekalian nemblok teh tembok. nya lumayan loba batu di situ. Tapi itu yang terakhir viral itu postingan Aega terkait dengan SDN Gandawesi 2 yang secara bangunan itu sangat memprihatinkan mungkin ya. Betul. Nah, boleh diceritakan dulu nggak awalnya kenapa kok pengen ngonten tentang SD Gandawesi itu? Jadi awalnya tuh saya kan ke si Abobinya. Abobi ini kayaknya harus di-update gitu. Karena yang pertama, saya itu kan punya anak, Kak. Oh, oke. Otomatis akan mengalami pendidikan dari TK, SD, SMP segala macam gitu. Apalagi ini kan negeri. Pas saya lihat di postingan-postingan yang lain, wah kayaknya ini harus di-up gitu. Karena kan kita sebagai masyarakat Majalengka pun harus aware dengan hal-hal yang gitu. Betul. Kan kalau bukan kita sahadeui gitu. Masa masyarakat Pluto kan enggak. Nah, Aneh. kejauhan Tiba astronot datang ngeliput kan aneh gitu kan ya. itu lebih viral sih gitu. Lebih viral. Jadi sebagai warga Majalengka yang baik dan benar kita baik sih belum tentu tapi berusaha untuk baik. Jadi kita menyuarakan apa yang terjadi realnya kayak gitu, supaya
Yang pertama mungkin karena sibuk dan banyak urusan, banyak juga yang harus dikerjakan, pihak pemerintah pun merasa terbantu dengan adanya laporan-laporan seperti itu. Jadi mempercepat aksinya untuk renovasi, karena saya lihat tuh mereka itu punya hak untuk belajar di situasi yang aman, nyaman begitu kan ya. Betul. Syukur-syukur terfasilitasi kebutuhan pembelajaran mereka itu semuanya. Tanpa dihantui rasa takut katinggang pagar nu dengdek. Anak-anak SD mah lagi senang-senang nalulumpatannya. Betul. Kabayang eta pagar dengdek itu pagar nu aja gue aya runtuhnya. Nah, jadi kenapa, dan itu salah satunya. Jadi saya teh karena terbiasa di situasi darurat meureun kitunya, dan sudah beberapa kali melaksanakan operasi SAR kayak gempa bumi Cianjur, itu kan bangunan-bangunan runtuh di Cianjur itu, pas ngelihat bangunannya itu miring langsung terpikir situasi terburuk. Ini gimana kalau misalkan anak lagi lewat, tiba-tiba si pagernya itu nimpa. Nah, maksudnya itu ke arah situ gitu. Sebenarnya nggak ada yang macam-macam, cuman pengen jangan sampai ini terjadi. Jadi saya tuh merasa berdosa, saya tahu tapi saya biarin. Ya. Gitu kan, hanya tuh. Betul. Kalau saya pribadi sih itu. Itu tahu kondisi sekolah itu memang dari lama udah tahu atau baru tahu? Oh iya bahaya ya. Karena sering lewat sih hanya. Oh sering lewat. Sering lewat situ karena kan pos di Cirebon. Kalau pulang ke Majalengka pasti lewat situ, lewat Jatiwangi tuh kayak sering lihat. Saya teh miring, tapi karena kan hanya selewat jadi nggak terlalu fokus gitu ya, karena naik motor atau bawa mobil. Nah kemarin sebelum saya ngepost ke sana juga sebenarnya itu udah viral. Saya penasaran ini dalamnya gimana ya, jadi saya ngajak Kak Bobby, kita ke sana yuk lihat gitu. Karena kan ya intinya peduli lah ya. Jangan sampai Majalengka tercinta ya gitu. Tempat dimana kita lahir, dimana kita besar, dimana kita mencari nafkah segala macam. Pendidikannya kayak gini ya, betul lebih ke aware aja sih gitu. Cuman salah Ega cuman satu, ngajak Bobby sih. Jadi kenapa saya ngajak Bobby teh, karena Bobby teh rada gerengseng lah ya. Rada gerengseng. Tapi rada hidupnya di dia. Hidup. Cuk saya tuh lagi gerengseng teh. Wayang. Mual siap. Bager kemarin mah yang Bager gitu Bobby. Tapi sebelum Ega mencet video upload, kepikiran nggak si beritanya, si fotonya, si kontennya itu bisa sampai se-booming sekarang? Kepikiran sih belumnya. Cuman itu lebih ke hati aja, ya udah ini yang bisa saya lakuin. Ini kontennya seperti ini. Tujuannya untuk membangun pendidikan, untuk menyadarkan kita semua kalau pendidikan itu harus diawasi oleh masyarakat luas. Masalah nanti bakal nyampe atau enggak itu sih udah lepas kontrol ya. Itu lebih balik lagi ke viewers, netizen, komentar sama algoritma media sosial lebih gitu sih ya. Cuman karena mungkin ya niatnya baik, jadi di Tuhan ngasih jalan, tiba-tiba algoritma yang tadinya belok-belok diluruskan, mungkin kayak gitu mungkin gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini kemarin juga Pak siapa? Kadis Pendidikan Sudah merespon, sudah memberikan penjelasan bahwa salah satu sekolah yang di Gandabasi itu masuk jadi prioritas ya tahun ini, ya alhamdulillah gitu. Yang namanya konten ya kalau udah di-up-kan itu sudah bukan kendali kitanya. Betul. Di posting ku anu yang saya lihat itu kemarin di media sosial, kayaknya hampir seluruh portal berita Ciayu Majakuning lah kita berbicaranya itu ngepost, termasuk kita dia ngepost gitu. Karena memang bukan momentum nyebutnya teh. Karena emang berita mah ini nih lagi rame, ambil. Bahkan saya lihat ada beberapa media yang di luar Ciayu Majakuning juga ikut ngepost. Tapi mungkin nah ini yang saya tanyakan, itu kan banyak yang ngambil video Aega segala macam. Itu Aega sendiri aman? Kok misalnya diambil orang?
aman sih ya, nggak Aman. apa-apa gitu. Itu lebih bagus juga. Karena kan niat kita untuk mempublikasikan supaya masyarakat luas ini punya kepedulian yang sama. Intinya sih itu ya. Selama mungkin niatnya untuk menyebarluaskan informasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat. Betul. Dan ulah tadi pakai iklan. Ulah tadi pakai iklan. Ayah nu bikin Nu pakai iklan. slide tuh karena iklan. Aduh, pelanggaran. Ya, Tapi lah itu urusan dia lah. Udah penting niat kita baik. Syukurlah kalau bermanfaat. nah eta. Ya. Tapi ulah gitu-gitu tapi nggak manfaatkan. Ya, sekarang saya penasaran soal ini nih, soal profesi Aega. Ini saya lihat nih Aega oren-oren gini. Kayak apa sih? Bukan sapu. Ya, lagi di caranya Banyak yang bilang tim Oten, tim keren kan gitu kan. Padahal itu pekerjaan paling paling mulia. tukang sapu. Saya pun di kantor sama, kalau nggak ada OB masuk atau apa, ya masa ada sampah dibiarin ya sapu gitu. Oh ternyata begini perannya. Jadi jangan mentang-mentang ya Jangan mentang-mentang nggak ada mereka kok sama lah profesi mah. Betul. Tapi yang saya lihat nih di sininya ada tulisan Basarnas. Badan SAR Nasional ya kalau nggak salah, Basarnas. Aega ini seorang tim SAR berarti. Tim SAR. Nah, pertanyaan pertama, apa bedanya tim SAR sama BPBD? Tim SAR sama BPBD berarti itu kan instansi ya. BPBD dan Basarnas. Oke, BPBD dan Basarnas. Karena si BPBD pun kalau melakukan kegiatan SAR itu bisa disebut tim SAR. Oke. Kalau BPBD ini setahu saya, karena saya kan bukan orang BPBD. Setahu saya ini BPBD itu dia tugasnya lebih ke penyiapan keposkoan, logistik, pengungsian untuk masyarakat ya. Setahu saya sih itu. Nanti dikoreksi aja di komen di sini kalau orang-orang BPBD tapi saya salah tinggal ditambahin gitu. Kalau Basarnas ini dia lebih fokus ke pencarian dan pertolongan. Jadi pada saat bencana itu terjadi. Oke, pencarian dan pertolongannya. Berarti kalau ada bencana yang bisa dikatakan tidak ada korban, itu Basarnas tidak turun. Harusnya enggak. Tapi bisa aja turun melalui koordinasi pimpinan. Misalkan butuh tenaga Basarnas untuk menyebarluaskan logistik karena kita kurang tenaga, misalkan dari BPBD begitu. Ya kenapa enggak selama itu tidak mengganggu dan tujuannya baik? Oke. Tuh. Untuk Aega sendiri ini penugasannya di mana? Jadi kebetulan saya ini penerimaan kantor SAR Bandung atau kantor pencarian dan pertolongan kelas A Bandung. Nah, jadi Bandung ini dia punya pos itu untuk mempercepat respon time karena kan Bandung ini wilayah kerjanya Jawa Barat. Oh, si kantor SAR Bandung ini wilayah kerjanya satu provinsi Jawa Barat. Ya kecuali Bogor, Sukabumi itu ke Jakarta karena lebih dekat ke sana. Oke, Bogor Sukabumi diambil sama Jakarta. Betul. Berarti sisanya di bawah kantor SAR Bandung. Betul. Dan si kantor SAR Bandung ini punya pos. Di mana aja posnya? Posnya itu ada di Cirebon, terus kemudian di Pangandaran, Tasikmalaya, dan punya beberapa unit. Unitnya ada di Karawang sama di Cianjur. Bedanya pos sama unit? Skala unit lebih kecil. Dari luas area kerja dia lebih kecil, personilnya lebih sedikit. Itu kalau pos berapa personil ya? Kalau di Cirebon sendiri sekarang baru 9 orang. 9 berarti kalau unit lebih sedikit dari 9. Iya lebih sedikit. Bisa 5, bisa 4 kalau ini. Nah, berarti Aega ini kantor SAR Bandung pos Cirebon. Betul. Yang menaungi wilayah mana saja? Ciayu Majakuning. Ya berarti Ciayu Majakuning Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Indramayu, Kuningan. Ya. 9 orang? 9. Kepegang nggak? Dipegangin aja. Pegangin aja ya. Ya, mudah-mudahan mah tidak ada bencana lah gitu ya. Tidak ada bencana. Supaya aman. Nah, tapi ini kalau nggak salahnya saya waktu itu yang waktu di kasus astagfirullah, bencana di Gunung Kuda. Nah, itu yang saya pantengin ini kontennya Aega nih. Untuk update. Karena kadang-kadang konten Aega itu lebih up to date daripada berita nasional. Nomenya
tak agama didinya nggak poe gitu. Nah itu berarti yang turun waktu itu untuk bencana di Gunung Kuda itu apakah hanya dari SAR Pos Cirebon tadi doang atau ada tambahan dari wilayah lain? Banyak. Banyak. Jadi emang Gunung Kuda ini kan masuknya ke wilayah kerja Posar Cirebon. Cuman dengan 9 orang harus menangani segitu kan rasanya itu logikanya nggak bisa ya. Jadi akhirnya personil dari Basarnas Bandung ngirim juga beberapa tim itu kan. Emang itu kan udah bencananya bukan sembarangan, maksudnya bukan sembarangan gimana ya? Bukan yang harus dikerjakan ngasal gitu. Di situ harus ada safety officer, harus ada pihak dari SDM untuk mantau tebingnya, yang koordinator alat berat segala macam itu kan kompleks. Jadi mereka dari Bandung itu ke Cirebon. Oke, berarti nggak cuman dari Pos Cirebon aja, ada tambahan juga. Nah untuk setiap kejadian seperti itu, Kang, apakah memang si tim SAR ini punya semacam alat pendeteksi yang memang digunakan sehingga tahu otomatis deh? Atau memang menunggu laporan atau nunggu gimana sistem kerjanya? Oke, jadi kalau untuk pesawat dia ada radar di kita itu Meolut. Jadi salah satu komponen di pesawat kalau misalkan darurat dia akan memancarkan sinyal SOS ke Korpas Sarsat yang nanti akan diteruskan ke Meolut. Meolut itu punya Basarnas adanya di Bogor. Oke. Nah, ketika itu mancar, yang nangkap ini bukan cuma Basarnas, tapi tim SAR negara-negara tetangga pun dapat. Singapura, Malaysia segala macam. Ya. Itu akan keluar kalau alat di pesawatnya ini berfungsi dengan baik, itu akan keluar koordinat titik dia jatuh. Jadi kita tinggal ke sana. Itu kan mempercepat pergerakan. Ya, betul. Itu masuk ke sana langsung pencarian di sana atau evakuasi. Kalau untuk pesawat dan kapal pun ada. Oh, kapal ada. Kapal pun ada jenis-jenis alat emergensinya itu ada. Itu sama juga. Kalau kapal itu dia harus terendam air atau kena getaran, dia akan memancarkan sinyal SOS. Termasuk pendaki gunung. Pendaki gunung itu ada alatnya nih, dia namanya PLB, Personal Locator Beacon. Jadi ada salah satu alat yang emang kalau diregistrasikan ke Basarnas ini data dia akan muncul. Jadi ketika kita misalkan mendaki di gunung, itu beda sama GPS tracking. Kalau GPS tracking dia itu untuk memandu perjalanan. Kalau si PLB ini ketika kita mengalami bahaya, kita tidak bisa bergerak atau membutuhkan evakuasi, itu tinggal pencet. Itu akan mancar ke satelit Korpas Sarsat, ditangkap Basarnas, koordinat sama data pemiliknya ada. Jadi kita langsung ke koordinat cepat harusnya. Cuman yang jadi masalah alatnya itu mahal. Tapi sesuai sih sama fitur ya. Sesuai sama fitur kalau menurut saya gitu. Saya pun kalau ini bawa. Nah, saya kan suka mendaki ya. Iya. Saya baru tahu ada alat itu. Ada PLB. Jadi saya tuh pernah bikin edukasi tentang PLB. Jadi yang orang salah mengartikan ini, kenapa sih nggak pakai GPS tracking? Kenapa sih nggak pakai GPS yang buat di mobil? Kita bisa melacak orangnya di mana, tapi kita nggak tahu dia bahaya apa enggak. Oh iya benar. Misalkan, ini diam aja nih orang, lagi istirahat kali. Ternyata 5 hari diem, telat dong. Tapi kalau ketika si PLB ini, kalau misalkan kita kayaknya udah nggak bisa nih turun, wah kalau dibiarin hipotermia dan ujungnya bakal amit-amit kematian. Kita pencet. Sinyalnya ke atas, ditangkap, ada laporan, gitu, masuk ke Basarnas langsung. Dan itu pun pasti negara-negara tetangga Australia, Singapura tuh teriak, itu di daerah lu tuh ada apa tuh, pasti suruh ngecek, gitu. Dan kalau mau pengetesan itu harus bersurat dulu, biar kita nggak gonjang-ganjing. Jadi dulu itu karena mungkin masih kurang publikasi tentang alat-alat itu, alat-alat yang ada di kapal dan di pesawat, kalau dites nggak ada pemberitahuan, cetas gitu. Ada pemberitahuan Singapura, Australia, Malaysia, kirim email. Ini ada titik koordinat sekian, ada kejadian apa nih, ada SOS. Ternyata pas kita samperin, enggak pak, lagi ngetes. Ya, kan gitu udah gonjang ganjingnya. Apalagi kecelakaan pesawat, kita kan mikir pesawat, otomatis bukan korban, penumpangnya lebih dari 100 orang kan, yang kita persiapan pun besar gitu.
Untung belum jalan gitu kan, baru asesmen. Ini bener gak dari sini? Enggak Pak, lagi ngetes. Makanya sekarang ada peraturannya kalau mau ngetes bersurat dulu. Jadi kita begitu dihitung mancar, negara-negara lain nanya, kita tinggal lempar surat, ini lagi pengetesan, aman, tenang aja gitu. Oke. Ya mungkin habisin teu fungsi teh alatna kudu dicobaan lah SOX gitu. Kita kan langsung goncang-gancing lagi begini, tiba-tiba handphone bunyi, apa segala macam bunyi. Ayo gas. Pas nyampe Ngetes doang. Oh mungkin alasannya kenapa harga alatnya mahal karena mungkin ya dengan Satelit. pertama karena satelit, Iya. terus karena memang supaya tidak sembarangan orang bisa punya. Oke. Ya kalau murah ya kebayang contoh 50 ribuan atau 100 ribuan mah gitu kan. orang teh irup mana itu kemana irup kape? Irup kape kemana mana heula ieu? Lieur. Keur gabut. Ngagawe kena ega pencet. Datang terketir kan? Oh, ada alatnya. Ada alat. Dan untuk memiliki alat itu apakah perlu izin khusus atau enggak perlu? Enggak harus sih, tinggal beli aja, beli terus diregistrasikan, paling nanti ditanya gunanya untuk apa. Biasanya mana? Karena kan masing-masing alat itu ada ya. Kalau di LT itu dia di ILT itu di kapal, EPIRB di pesawat. EPIRB itu buat kapal dan PLB buat pendaki. Kalau bukan pendaki gitu mau Ya nggak apa-apa sih kalau ada uangnya mah beli weh. perkiraan di angka berapa? Yang saya tahu tuh di atas 10. Yang saya tahu. Tapi kayak katanya sih saya lihat di online itu dia udah ada yang di budgetnya di bawah segitu. Bahkan ada yang bilang di budget 5 udah dapet. Cuman saya nggak tahu ini sesuai regulasi yang ada aturan atau enggak. Jangan-jangan nanti khawatirnya begitu dipencet sinyalnya nggak nyampe, monggok gitu kan, sama aja. Kita nggak tahu lebih ke spesifik itu belum. Saya juga belum mendalam. Cuman fungsinya tahu. Oke. Penting tuh buat yang sedang bepergian Naik gunung, ke gunung, pendaki luar sih pasti punya. ke PayPal gitu kita kan bisa di Google Direct direct. Gitu tuh. Tapi ayah kejadian cuman saya temu marah gimana dah emang kerjaan begitu ya. Tapi nggak marah sih juga manusia gitu ya. Dan bukan salah dia juga karena dia nggak tahu. Jadi dulu itu ada salah satu kapal di ngistong disebutkan lah ya daerah mana. Mungkin itu jual beli kapal atau nggak tahu sih gimana ya. Akhirnya ada benda itu dibawa nelayan yang emang nggak tahu. Oke. Ini yang kedetek dia mancar karena goncangan atau kepencet gitu ya. Ini kan yang kedetek kapal. Kok di tengah kota? Kan bingung. Jenisnya kan EPIRB. EPIRB kan udah jelas buat di kapal. Ada nomor registrasi segala macam, kapalnya ada. Kita dapat datanya. Tapi kok di tengah kota koordinatnya? Kita cari karena kan itu mancar terus. Negara lain udah, woi kerja. Oh kerja, ya. Gitu kan. Kita nyari, sat dapet. Akhirnya ternyata nelayan. Saya mah nggak tahu, kira ini alat apa kayak tumbler. Itu efeknya karena dia nggak tahu, negara lain sampai masuk. Ikan nyari. Oh ternyata ya udah kan buat laporan, foto buat laporan. Ini koordinatnya udah ketemu, alatnya ini, registrasinya sekian, segala macam datanya ini. Ternyata ini dia nggak tahu, alatnya dibawa pulang. Ada di rumahnya. Tumbler. Bentuknya kayak tumbler emang. Kalau buat nih, kayak tumbler gitu. Agak gede lah, segede ini lah. Dikali. Bisa ke. Nah, kapal di tengah kota ya. Aduh, ya Allah. Oh, oke. Nah, untuk si PLB ya. PLB ini kan yang untuk pendaki katakanlah di darat lah kayak gitu. Pernah gak ada kejadian pendaki yang punya PLB terus ngirim sinyal ke tim SAR? Untuk pengalaman saya belum. Di daerah sini belum. Ya keren banget sih. Kalau di daerah lain mungkin ada ya yang di gunung Papua Jauh yang ada. Karena kan itu udah expert banget penyanyi, nggak semua bisa naik ke situ. Ya kan kalau gunung-gunung di kita mah nu narait menu FOMO teh gom. Anu ngan saukur di luhur teh.
Hayang nulis dapat salam dari 3078 MDPL. Eta hari itu nyusakeun tim SAR ya? Enggak sih, karena kerjaan kita kan begitu, nggak susah. Tapi saya oge nya saya suka naik gunung, tapi lamun udah lihat ada orang naik gunung pakai celana jeans, sepatu biasa. Ya bukan kita sok-sokan outfit gunung, tapi kan kita mah tahu fungsinya gitu. Iya budak sok-sokan segala macam kieu teh nyusahkeun tim SAR rek. Sok aya kadinya, tapi untung teh saralamat sing disaralamatkeun lah sing Amin. Tapi untuk Aega sendiri melihat akhir-akhir sekarang kan rame tuh anak muda yang memang FOMO naik gunung, TikTok lah segala macem. Melihatnya dengan persiapan yang sering kali minim, itu melihatnya seperti apa Aega fenomena itu? Saya sih mikir gini ya, dia melakukan itu karena dia mungkin belum tahu bahayanya naik gunung itu apa. Kan di gunung mah nggak ada ampunnya, nggak bisa kita. Kalau main bola capek bisa diganti. Nah, naik gunung mah capek, turun sendiri. Masa mau naik babi itu? Nggak bisa, nggak ada ampun. bener. Mungkin pemikirannya belum sampai ke arah situ, Yang saya ya makanya edukasi tadi sih. Yang penting ya terutama untuk saya juga minta bantuannya untuk senior yang sering naik gunung. Mungkin kalau punya komunitas apa ya diedukasi lebih baik. Jangan apa yang namanya, saya lihat sih di media sosial ada gini-gini langsung dihujat. Jadi ada dua tipe orang yang saya tahu. Ayo makin ngehajakeun, ayo nu sadar, terus nggak mau naik gunung lagi. Secara nggak langsung kita ngekat hobi dia nih. Harusnya kan diedukasi, bro. Kalau naik gunung tuh bagusnya pakai celana ini sesuai fungsinya gitu. Kalau saya sih lebih ke situnya karena kurang edukasi aja sih ya. Makanya saya nyebutnya sahabat tim SAR nih. Para sahabat tim SAR. Gitu. Oke ya, itu tadi tim SAR dari segi tugasnya untuk pencariannya. Nah, apakah untuk tadi kan perlunya edukasi segala macam. Apakah di Basarnas ada sesi edukasi itu kepada masyarakat, atau Basarnas itu hanya pencarian aja untuk edukasi di badan lain? Kita lebih fokus ke rescue sih. Rescue. Berarti kalau untuk edukasinya mungkin dari pihak-pihak lain. Pihak lain kayak ini saya nggak apa-apa saya sebut ya. Apa? Kayak sekolah-sekolah Wanadri ini bagus. Oh, Wanadri ya. Wanadri bagus dia nih, gunung-gunung segala macam. Nah emang sekolahnya diperuntukkan untuk ekspedisi. Nah itu kan otomatis dia akan menyampaikan pembekalan, entah itu survival, pemahaman peta, kontur gunung segala macam, dan sampai ke bahayanya apa naik gunung itu mereka pasti detail. Kalau nanyanya ke kita ya kita mah rescue beda. Rescue langsung. Pola pencarian paling ke situ. Wanadri juga saya sering lihat itu kalau memang ada orang hilang di gunung dia ikut. Iya ikut, dia membantu juga. Kita juga terbantu lah sama teman-teman Wanadri gitu. Nah kalau ibarat seperti itu, ada kejadian pendaki yang hilang di gunung. Itu apakah ada syarat tertentu masyarakat biasa yang boleh ikut membantu, ataukah tidak boleh sama sekali, ataukah boleh asalkan A, B, C, D? Itu ada kriterianya nggak? Boleh sih ya. Boleh. Nggak ada sih ya. Lebih ke kalau Bapak siap misalkan maunya ikut nyari, ayo. Karena kita juga sering melibatkan warga lokal. Karena meskipun kita ini tim SAR kan jogo di apa orang bilang kan gitu. Kita harus tetap melibatkan warga lokal yang tahu silsilahnya gunung ini. Iya, tahu trackingnya. Kalau Pak jam segini tuh biasanya dari atas tiba-tiba hujan. Itu kan data itu yang kita terima itu buat rencana operasinya seperti apa. Sering melibatkan. Nggak apa-apa. Jam 10 malam mah ulah kadinya eta mah sayang aja gitu. Keren kan apa tim SAR mah kita orang dinya nu apa jadi mah sayang aja gitu. Gitu, oke. Nah, sekarang saya pengen nanya ini ya, pengalaman Aega paling jauh ke mana? Ngesar? Jawa Barat. Di mana? Jawa Barat aja. Di mana? Paling jauh dari Majalengka? Dari Majalengka paling kemana ya?
nggak ada deket. Gak deketnya. Paling Garut, ke Pangandaran, ke pantai-pantai selatan gitu ya. Belum ada sih. Sukabumi sempat kita di BKO ke Bogor, Sukabumi, Cianjur, Cianjur yang pas gempa terakhir. Gempa terakhir. Nah dari pengalaman Aega ngesar bukan sih istilahnya, ngesarnya ngesar di mana, di lokasi mana itu yang menjadi wah iya pang edana sih iya, dari segi tantangan segala macam, tingkat kesulitan itu di mana? Jadi gini, setiap lokasi punya karakteristik yang berbeda. Mulai dari karakter masyarakatnya beda, itu cuaca mempengaruhi. Biasanya orang-orang gunung itu karena cuacanya dingin dia lebih soft, Slow. Kalau di pesisir karena udaranya panas, ini pengalaman ya, nggak tahu orang lain berpendapat gimana. Kalau menurut saya yang di pesisir biasanya lebih agak keras. Jadi kalau ketika kejadian seperti itu kan keluarga korban, saudara-saudaranya emosinya nggak stabil, Iya betul. karena kehilangan segala macam. Jadi kita ini Basarnas ini dan khususnya rescue ya, yang langsung turun ke lapangan, interaksi langsung itu, dia harus memahami kondisi itu. Karena kalaupun kita langsung, misalkan warga minta apa kita langsung nge-cut, nggak bisa, ini nggak bisa SOP, itu jatuhnya nanti kan hukum sosial. Ya. Misalkan di satu daerah saya pernah ngalamin, oh ini nggak mungkin di sini korbannya, dibawa buaya putih. Kata warga setempat. Warga situ buaya putih, ular apa segala macam, itulah ya dari sisi kemistisan. Sedangkan yang kita pakai kan teoritis, Iya betul. ya kan, yang sudah terukur. Ya. Kita udah tahu secara teori korban nggak akan ada di situ. Tapi karena tuntutan masyarakat seperti itu, ya kita ikutin dulu. Oh itu teh gitu. Iya, kalau kita langsung nge-cut, jadi di situ ada apa ya? Ada adat istiadat yang tidak boleh kita cut. Kita harus memahami karakter masyarakat di situ. Setelah kita ikutin dan betul di situ nggak ada, baru masyarakat udah ikut Pak. Sekarang rencana kita gini nih, dan ketemu. Oke. Jadi kita nggak bisa. Wah nggak bisa Pak, di kita mah nggak ada buaya putih, ular apa, nggak ada. Iya gitu kan. Oh di sini mah menurut penerawangan ini, saya mah nggak bisa nerawang, harusnya gini. Wah langsung dikat. Pasti hukum sosial nih. Iya. Harus ikutin dulu apa kepercayaan di wilayah tersebut. Intinya ambil hati masyarakatnya, karena kita pun karena personilnya sedikit, kalau tanpa dibantu masyarakat, kan capek banget lah gitu ya. Tapi kalau ketika mereka udah dapat nih hatinya, kita udah ikutin dan emang benar di situ nggak ada, akhirnya kan mereka nanti ikut alur kita gitu. Dan alhamdulillah nggak lama korbannya ketemu. Tapi pas gak ada teh, tim SAR gak boleh gini merenya. Tuh cek aing itu aja enggak. Oh bisa sih. Cek aing gimana ini itu cek aing. Ada kan yang tiba-tiba datang set di sini, oke ikuti. Nggak ada Pak, kita lanjut ke sana dalam hati. Cek aing ge. Dalam hati. Dalam hati tapi ya. Kan nggak boleh. Profesional. Ke sana. Oh iya silakan, dan kapanggi. Tirakat di mana cenah? Tirakat naon? Ayo wae daerah gitu teh ada. Oke. Tapi itu ada dalam proses pencarian ada semacam rumus gak? Maksudnya cara menentukan, oh iyalah kalau tenggelam contohnya, tenggelam di laut, titik terakhir orang melihat tenggelamnya di sana, apakah ada rumus untuk sekian jam itu korbannya akan ke arah mana? Itu ada rumusnya. Ada. Jadi kita ini punya aplikasi namanya SARMAP. SARMAP ini dia akan memberikan prediksi korban mengapungnya ke arah mana berdasarkan arus laut, arah angin, yang kita ambil datanya dari teman-teman BMKG. Oke. Misalkan di titik ini korban hilang jam berapa, itu akan update per jam sesuai arus laut saat itu. Jadi makanya banyak ketika kejadian itu hilangnya di sini kok nyarinya ke sana gitu. Padahal kita udah punya dasar. Cuman kalau kita jelaskan langsung, kita tahu ini emosinya lagi nggak stabil. Betul. Makanya kita udah ikutin dulu. Kan beki jauh ke arah sana. Beki jauh. Iya. Ada yang hilang di Indramayu ketemu Semarang, ada. Serius. Ada itu banyak yang kayak gitu. Ada yang hilang di sini ketemu Pulau Seribu, ada. Kalau udah laut kan, Iya. terserah air Bang. mau dibawa kemana gitu kan. Bang.
Meskipun ada yang udah bawa dogan, kembang ini, kembang itu, kalau airnya maunya ke sana Ya, betul. gitu. Dan sesuai data yang kita dapat di aplikasi itu benar ke arah situ. Oh, tingkat akurasinya lumayan tinggi tuh alat. Lumayan nah. Alhamdulillah dari aplikasi itu kita sering nemuin, meskipun ya apa ya, itu kan pembagian wilayahnya, search areanya ke atas misalkan 6 kilo, ke pinggir 6 kilo kan gede banget. Sedangkan kita kan kecil banget kayak butiran debu aja. Kan harus searching bolak-balik. Tim SAR cuman mundar-mandir doang, padahal kita lagi begitu. Emang begitu nyarinya, harus zigzag begitu biar ke semuanya terjamah lah ya, semuanya terjamah. Jadi banyak juga yang di laut tuh kerja cuman mundar-mandir doang. Emang begitu nyarinya. Oh, berarti si alat itu tuh tidak nunjuk titik spesifik, tapi Banyak titiknya prediksinya. Jadi ada, kalau orang pakai pelampung, titiknya warna, misalkan warna apa. Orangnya nggak pakai pelampung, warna apa. Jadi prediksinya, jadi titiknya itu banyak banget. Namanya prediksi. Cuman di sektor bisnis area kita, misalkan ke sana 6 kilo, sini 6 kilo, dan di kota. Gitu. Jadi kita gitu. Kayak tiga ngalektor. Gitu. ya nah rektor 6 kilo lumayan. Kan di laut deh. Gitu. Kadang-kadang gitu padahal emang lagi nyari. Bukan mondar-mandir nggak jelas. Udah gini bungkul tim SAR teh cenah ya ngeten solar tuh. Oh gitu. Sama kalau dia punya eFirm, udah jelas titik koordinatnya ketahuan. Alat kita pun kan nanti dimasukin ke si aplikasinya. Titik koordinat terakhir segini. Itu lebih presisi, lebih cepat nyarinya sebenarnya. Ya bener. Gitu. Kalau kapal, kalau orang yang lagi berenang Di laut. Orang yang lagi berenang di laut sama. Ada titiknya, kita masukin titik di mana lengitnya di mana gitu. awal hilangnya di sini, Di pantai ini. kemungkinan nanti kemana karena arah angin segala macam. Jadi melingkup, nggak harus spesifik banget sih. Ya jarak 5 meter, 6 meter sih masih bisa. Gitu. Oke. Paling yang nggak bisa diprediksi itu yang hilang di Cadas Pangeran deh, gini. Mang Yana. Bang Yana, itu kita udah tahu sebenarnya. Kita sering dapet masalah kayak gitu tuh sering. Ada motornya, ada ininya, curiga boga rubiah deui sampai ya mah. Tapi mau mungkin yang ngomong gitu. Mungkin ngomong gitu. Kita udah nggak udah itu udah salah satu dulu tuh salah satu kasus yang emang tidak memenuhi syarat tim SAR untuk ke situ. Dari data awal kita tuh udah dapet. Cuman karena instansi lain udah ke situ, manya we lu boga hajatna teu aya. Gitu. Yang gue sih baru datang we, sinte datang. Darata segala macam, tiba-tiba kapangge naik koneng, cu urang ge. Gitu ujungna teh. Mak elop kurang tuh. Taus. Itulah dinamika di lapangannya kadang-kadang. Oh, berarti ketika ada laporan masuk, Kak, oh itu ada semacam klarifikasi, klasifikasinya. Oh, ini belum memenuhi syarat nih. Oh, ada syarat-syarat. Ada. Misalkan ada kejadian korbannya tenggelam. Yang pasti kita tanya pertama itu kejadian di mana? Laki-laki apa perempuan? Umurnya berapa? Ada saksi yang lihat gak? Itu yang paling Ketika dia tenggelamnya. Oke, kalau cuman lihat motor di pinggir walungan belum tentu tenggelam. belum tentu tenggelam. Bisa wae ka istri nu kadua. Iya. Bener, motor laki nggalkeun megat elop. Jadi kasarnya gini. Rumah dia di desa ini. Dia biasa garap tanah itu di sawah atau di gunung ya. Melewati 2 sungai, 3 sawah, baru sampai ke tempat gitu. Dia tuh nggak pulang misalkan udah 24 jam dia nggak pulang. Ini laporan. Yang kita harus analisisnya dari jarak rumahnya ke sini, kemungkinan itu banyak. Bisa wae Labu sungai pertama ini kemana jalurnya? Misalkan jatuh lagi ke sungai kedua. Misalkan dipacok orai di sawah. Kan lingkupnya tuh analisisnya kemana dulu nih. Kita juga kan bergerak harus ada dasarnya. Kita bergerak pakai anggaran negara. Kita pun harus punya dasarnya. Kita bergerak menghabiskan BBM sekian, anggaran sekian. Dasarnya ini. Saksinya udah valid. Itu jadi bukannya tim SAR ribet banget, bukannya begitu. Karena kan
uang saya mah ngejaralannya budak setekudu meureun gitu. Cuman kan kita harus ada pertanggungjawaban. Betul. Karena yang kita pakai anggaran negara dari hasil pajak. Gitu alaman teu kitu yang kita indit-inditnya mah duit kemana ieu tanggung jawabna kumaha. Oh jelek. Betul di ke situ. Ada standar waktu pencarian nggak? Ibaratnya sekian hari tidak ditemukan, ini secara prosedur ini udah harus dihentikan karena memang tidak menghasilkan temuan. Kalau secara aturan 7 hari, tapi bisa juga ditambah sesuai kebijakan pimpinan nanti setelah mediasi sama pihak keluarga atau pihak-pihak terkait. Itu bisa fleksibel. Kalau sejauh ini sih 7 hari. 7 hari. Untuk pencarian dimanapun. Sama antara laut, gunung. Kalau bencana-bencana besar bisa lebih. Bencana yang emang skup nasional. Kalau yang kemarin yang Gunung Kuda itu berapa hari total? 7 hari. Itu kalau nggak membahayakan si petugas pasti ditambah karena kan udah bahaya ini bis. Itu Kalau takut ada longsoran susulan mungkin ya. Oke. Nah, saya pengen denger cerita pengalaman Aega dalam ngesar dong. Yang menurut Aega, ini pengalaman bukan seru ya, udah mualnya seru gitu ngesar mah. Teranjay lah gitu marah sih. Teranjay. Pengalaman teranjay sebenarnya yang ada dua kayak yang Cianjur sama yang kejadian kapal tongkang. Jadi yang kapal tongkang dulu ya. Jadi kita itu dapet info di sore ada satu orang masuk ke manhole itu kayak apal kan kapal tongkang yang buat angkut batu bara. Iya tahu. Ini mah denger ini valid atau enggaknya saya juga dulu fokusnya ke evakuasi aja gitu. Teman-teman yang cross check yang lebih fokus ke kronologis. Yang saya lihat itu di kronologis ini jadi ada 3 orang yang emang niatnya mau nyuri karat atau besi di kapal itu. Jadi datang ke kapal tongkang, yang 2 itu naik ke kapalnya, yang 1 turun ke manhole itu pelambung. Itu kan ada gas apapun racun segala macam ada di situ ya. Karena kan muat aspal panas. Masuk 1 meninggal. Oke. Yang 2 ini turun lagi ke perahu, laporan ke pol air. Pak, saya tadi itu niatnya mau nyuri. Saya bertiga. Cuman yang 1 meninggal di bawah, tolong ambil Pak. Karena kita yang bertanggung jawab di daerah situ kan, cara yang pertolongan, akhirnya ditelepon pol air. Ada kejadian gini. Duh Pak, di mana? Ini koordinatnya. Paling gak sejam lah. Nggak sejam, 30 menit dari Pelabuhan Cirebon. Oke, kita jalan. Terus kalau yang lapornya ini instansi lain udah pasti A1 karena dia juga sama ya menentukan ini benar apakah. Dia cross check dulu. Kita nerima info itu udah matang. Iya. Masuk ke situ jam 1 malam nyampe di kapal tongkangnya karena agak jauh di tengah laut kan. Nyampe itu kita pakai SCBA namanya. Apa itu? SCBA itu alat untuk pernapasan kita pakai oksigen karena kan di dalam ada Gas beracun. posisinya kan malam. Dan yang masuk itu 1 orang. Gak bisa banyak-banyak karena kan ruangnya terbatas. Otomatis man to man dong. Korban dan rescue. saya. Dan kebetulan saya di Cirebon paling junior dulu. Badan paling kecil. Nggak seorang, pasti orang lu turun. Saya mau lihat dulu nggak lubangnya? Enggak, sing back kenaun. Takut kena mental. Langsung pasang alat. Masuk. Kan gelap Pak. 1 bergoyang-goyangkannya. Jadi lubangnya kecil. Tapi di dalamnya itu ruangannya agak gede. Iya. Ini orangnya sebelah mana? Kan belum kelihatan. Posisi gelap. Saya cuma pakai headlamp kecil. Di bawah penerangan dari atas. Pakai sensor gede ya sih emang. Masuk. Itu berasa kayak masuk ke dunia lain. Terus masuk sendiri. Ada batu jatuh tuh. Suaranya mantul. Di dalam tuh gitu. Tuh nambah serem ya. Iya. Kalau ngehirup bau apapun nggak bisa. Karena udah pakai masker apa gitu. Cuman kan telinga mah nggak denger. Gimana udah dari atas tuh kedengeran. Suaranya bergema. Kebayang tuh sih dalam satu ruang. Guys nyawa orang dedek nyawut. Maye. Sorangan. Manusia besar ge. Ya kan? Masuk sebelah mana kan? Dalam hati teh semoga korbannya tengkurap.
Dan ngeliat mukanya ya itu etapek teh Allahu Akbar katingali langsung enggak tengkur ternyata nangkara tek saya tehnya Sion Maya tuh udang lima euy bener itu kan man to man langsung ieu mun hudang pura-pura saya mikirna kieu ieu mun pura-pura udang geus kanyawan manehna mali teu tewak bisa we kumaha dari sisi logika dari sisi mistis sieun teh wah tangan nih keur naon tentu. Dan saya kan pakai ianya, pakai SCBA ada tabung. Itu kan paling lama di 15 menit dengan pernapasan berat. Udah mah pernapasan berat, keringetan, capek segala macamnya, ruang terbatas, nyari korban tegal. Kata mah kapiurang kata jadi napasnya kata dia. Jadi kita boyang di atas kan, kau udah belum menit lama kau udah belum. Ya bang, kalau saya teh ini badannya gede kan gede. Iya, teh. Emang belum 24 jam, tapi kan emang basicnya badannya gede. Tali kan ditalinya di sini. Otomatis kita harus perlu. Mau nggak mau kan ya. Puntennya ngobrol ngomong punten. mangga sih gue. Kalian katanya kalian. Saya emang ngerasanya itu sebentarnya karena tegang meren. Tiba-tiba alarm bunyi. Kan 5 menit terakhir pasti bunyi. Gitu kan. Oksigen. Wah panik. Padahal udah tahu. Oh 5 menit lagi bunyi nih. Kalau bunyi berarti kita punya spare waktu 5 menit. Udah bisa ngukur dong harusnya ya. Tapi malah tambah tegang. Tali itu jadi. Lu biasa gampang tegang. Akhirnya lepaskan. Saya cicing, menenangkan diri. Tarik napas, pakai logika segala macam. Udah ini udah meninggal, nggak akan hidup lagi. Kecuali nanti setelah kiamat mungkin hidup lagi ya. Jika ya teh dihirupkeun ku trompet sangsakala. Ini kan tenang, bismillahirrahmanirrahim. Ya berdoa segala macamnya. Kalian malah TNI yang di atas panik. Sama kan kita sama TNI AR. Udah sih gimana itu susul ke bawah nggak naik. Saya tuh kedengaran kan. Cuman saya dipanggil-panggilnya karena fokus, angkat diri, tengah jawab. Ditambah yang nyorotan yang ngasih senter ke bawahnya itu dia bilang kak, saya ambil kantong mayat dulu ya bentar. Dibawa si senter nate. Jadi Blok poe. Saya kan gue gerobokan. Bang atuh bang saya gue gerobokan kumagi kan. Gak kedengeran. Iya nggak pakai ini di sana santai meren itu dibawa ya kok. Talian segala macam beres lah naik ke atas, air diangkat. Oh hebat didinya nu salah nih hebat kalau hati naon sebat hebat kurang bubuk. Hebat ya, di jero kumaha nya. Iya tegang tak itu pengalamannya bener-bener man to man 1 lawan 1 gitu. Gimana kita caranya memanajemen rasa takut dengan ilmu yang sudah kita dapat ya bener di sini. Lumayan ya, mun urang geus ski. Nah, yang pas Cianjur mah emang korban masih hidup. Oh pernah nge-rescue yang masih hidup? Oh ya sering yang masih hidup. Jadi bangunan itu teh 2 lantai, ambruk karena gempa. Di bangunan itu teh kita panggil tuh masih nyaut. Space-nya paling segini lahnya, semeter. Mau nggak mau kita teh masuk kan ngerayak. Gempa tuh masih susulan. Kan logikanya, aduh ini kalau masuk bangunan ambruk, pindah alam berjamaah yang di dalam nih. Ya saya cuman pakai apa yang sudah dipelajari aja, diganjel ini, diganjel itu segala macamnya, pakai shoring apa yang kita tahu, kita bikin dulu baru masuk. Puntannya saya tarik, aku. Itu sih sebelum masuk teh saya sampai sadat. Karena emang bener udah pasrahnya. Ya udah tugas saya ini, kalaupun ini ambruk berarti saya jalannya kayak gini. Apa tuh sih aku mau stresnya kalau ketimpa teh mati. Ya. Kita teh udah tahu kematian ada di depan mata lah gitu ya. Yang ngelebat di yang terbayang di pikiran teh anak, istri, ya orang tua, ya kemana sih? Tapi lah ya saya percayalah Tuhan lah. Jadi kita punya Tuhan. Ambil keluar, set beres alhamdulillah. Keluar. Nah, di situ saya bisa mengatakan ketika melakukan penyelamatan orang yang harusnya meninggal tidak jadi karena kita selamatan, itu teh bungana dua. Aku diberi pajero tilu mau karasa sih anak. Tetap bunga gitunya. Dan mungkin itu teh adalah salah satu alasan kenapa
orang sering nanya, udah tahu kerjaannya kayak gitu kenapa masih bertahan? Karena saya sudah mengalami kenikmatan itu di situ. Berhasil menyelamatkan nyawa teh lebih berharga daripada Apapun juga. asli, jadi saya tuh merasa oh ternyata saya hidup teh masih Berguna, bermanfaat. asli gitu. Saya tuh merasa gitu katanya. Jadi alhamdulillah lah. Oke. Tadi kan cerita dramatisnya, cerita anjay lah gitu. Nah sekarang saya pengen tanya karena penasaran nih, pernah ngalamin kan rescue itu kan nggak mengenal waktunya. Kalau malam ya udah malam turun langsung. 11-12 sama warung Madura lah. Nah, Oh nggak ada pernah tutup kecuali hari kiamat. hari kiamat setengah hari. Kan persiapan mereka. Udah tobat-tobat ya. Nah, pernah ada gak semacam kejadian horor gitu? Ibarat lagi rescue di mana ningali kayak kuntilanak kayak pocong. Oh kalau ketemu asupkeun deui ke kantong 2 kali ya deh. Tuh, badai nu mana kantong nu oren apa nu hidung rasa kopi orang rasa jeruk. Alim abi mah atos orang segitu. Sejauh ini alhamdulillah selama kurang lebih 9 tahun bertugasnya ke gunung kemana-mana, alhamdulillah saya belum pernah mengalami hal mistis kayak gitu. Kalau mimpi mah pernah. Jadi mimpi tuh kayak kita udah evakuasi, terus tiba-tiba malamnya itu masuk ke mimpi kita dan ngucapin makasih ya saya udah dipulangin. Tapi nggak berbentuk kayak gitu, berbentuk manusia biasa kayak gitu. Terus Tapi yang orang yang di rescue itu. Terus waktu kejadian di Sukabumi kita sampai bingungnya nyari ini kemana, orangnya nyari di sini nggak ada, di sini ada. Tiba-tiba malamnya itu mimpi si ibu ini sama anaknya lagi gendong anaknya bilang nyarinya di sebelah batu ini, saya mah ada di situ. Dan bukan cuma saya yang mimpi teh banyak. Akhirnya paginya kita koordinasi dengan pihak alat berat, dibongkar ya alhamdulillah ada. Sampai ke paling itu aja sih yang di luar logika. Karena kan tetapnya manusia punya kerohanian. Gitu. Padahal kita sok gaduh naon sih. Gaduh naon namanya salat 5 waktu insyaallah. Oh ya ada kejadian yang mimpi gitu. Itu cara menjelaskan ke atasan? Apa atasan juga udah tahu? Udah tahu karena ya yang pertama mungkin pengalaman dia lebih banyak nggak? Asam garam udah mereka lewatin di gunung seperti apa, di luar seperti apa, otomatis hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika ya pasti sudah ngalamin dulu ya. Ya makanya kita saya dapat arah petunjuk gini. Yaudah yuk coba. Kan susuganan. Enggak selamanya teoritis teh kan. Pasti ada hal seperti itu. Anu dudukunan we kurang diturutkeun heula nya. Komo anu ieu Lima langsung mimpi ka urang hati karena bener, semoga sih betulnya ternyata bener. Itu ada yang kayak gitu. seru. Itu kan? Bade Mau. Itulah yang saya tanyakan. Motivasinya kenapa kok di awal waktu dulu gitu sebelum masuk kepikiran pengen jadi tim SAR kita. itu ayah. Nah terus Saya teh dulu teh niatnya mah naon wae nu penting mah kerja. Dulu pas ningali teh oh iya tim SAR. Wah kalau ini saragamna euy. Saya teh halus saragamna halus, saya gambar saya puing ini segala macamnya. Oh daftar masuk. Pas masuk kita dijelasin kerjaan. Ayo nanti kieu gawena. Saya gitu jujur. Cinta kieu gawena euy. Power euy. Saya teh gitu kan. Di Basarnas mah kebanyakan ASN-nya. ASN biasanya kan ASN kita identik dengan kerja normalnya. Masuk jam 8, jam 4 pulang hari kerja, Sabtu Minggu libur. Pek teh. Oh, libur. Hidung nggak bayar lebaran, ada siaga khusus lebaran. Tahun baru ada siaga Nataru. Sabtu Minggu giliran main kelap piket mah piket. Ya anak istri ulang tahun misalkan atau acara apa aya hajatan lah naonnya bisa tuh tanggal sakieu insyaallah kumaha Gusti Allah pamit teh enanan mah hayu kan gitu. Kita udah ngeplot apa-apa terjadi kan tanggal 20 misalkan mau kemana, tanggal 21 aya naon ya udah nggak bisa, kita prioritasan kerjaan. bener-bener harus siaganya. Kecuali cutinya. Oh ngambil cuti Nggak bisa cuti ge kalau ke orang-orang masih ditelepon diundur aja cuti nak siap tuh mau kemanusiaan nah tenang ikut sang indoi kemanusiaan di atas segalanya. gitulah inti nama. Oke, seberapa menit ya?
Oke, 52 menit. Saatnya kita masuk ke Burujul. Jadi di Jaga Walungan Podcast itu ada satu segmen yang namanya segmen Burujul. Burujul. Burujul itu singkatan dari buru jawab ulah lila. Burujul lila, oke. Tanya cepat lah gitu. Oke. Keren nama. Heeh. Saya nyiapin 5 pertanyaan. Heeh. Pak Ega jawabnya cepet. Gak boleh mikir. Heeh. Tepat. Heeh. Heeh. Aman? Aman. Siap. Oke. Ngesteteret. Oh, kan. Ini pilihan ganda apa esai? Ganda. A. Gitu gua. Nyantai sebelah. Pernah ibaratnya mah kiri atau kanan? Oke, siap. Tengah. Oke, siap. Nomor 1. Lebih pilih evakuasi di gunung atau di laut? Laut. Nah, Di laut tuh naik perahu. iya sih bener. Mau mungkin nyelam gitu ya. Di gunung mah kita nyarinya jalan, udah dapat korban, di pau jalan deh. Jangan dulu capek lah. Terus aku di gunung naik perahu. Bener tuh. Bener. Nomor 2. Lebih pilih misi penyelamatan malam hari atau siang hari? Siang. Jelas ya temannya. Secara suhu mungkin secara rintangan katingali siang lagi. Tingkat kesafetyannya itu lebih bagus yang karena visibility malam mah kecil, ini bahaya ke kitanya. Dan kadang-kadang itu nggak boleh sih. Seharusnya kalau udah lebih dari jam 5 udah nggak bisa. Oh enggak boleh. Kecuali emang gawat darurat pisan. Karena terkait keselamatan tadi. Soalnya emang bener-bener darurat kita perlu pertimbangan itu juga. Jangan sampai misi menyelamatkan tapi yang menyelamatkannya tidak selamat. Nah, jadi ada slogan di kita itu korban tetap korban, penolong tetap penolong. Jangan sampai penolong ikut jadi korban. Itu dia. Jadi ketika misi pencarian itu dikatakan berhasil ketika korban bisa diselamatkan atau ditemukan dan penolong tidak menjadi korban, itu bisa dikatakan berhasil. Itu slogannya guys. Slogan. Oke. Nomor 3. Lebih pilih mana? Peralatan yang canggih atau insting tim yang tajam? Wah, dua-duanya sulit euy. Sulit. Disamilisasi aja. Ayeuna peralatan canggih, instingnya nggak ada, nggak kepake. Instingnya kuat, alatnya dua-duanya. Berarti kudu dua nana itu. Duanya itu mah harus berbarengan antara kesiapan sumber daya dan teknologi itu harus benar-benar bersatu. Khusus nomor 3 tidak dipilih. Nomor 3. Dua nana. Oke. Nomor 4. Yang paling penting dalam misi penyelamatan, fisik atau mental? Mental. Fisik bagus, kalau mental jelek akan drop karena semuanya bergerak dari otak dan pikiran. Siga turun kan tadinya. Iya, itu mental. Kenapa kita sering lari, sering upload sebenarnya untuk pembentukan mental ya. Jadi ketika fisiknya bagus pun, kalau di situasi darurat misalkan di pegunungan dengan cuaca dingin, apa yang mereka pelajari itu akan hilang karena otaknya fokus ke rasa dingin tadi. Makanya fisiknya akan drop. Lebih ke mental. Baru fisik. Kalau mental udah kuat, digenjot fisik lebih bagus. Soalnya saya punya keyakinan mau naik gunung ya mental sih Mental. Soalnya lebih fisik kuat pas ningali tanjakan nu kieu dah ngedapan nih sok. Gitu penting. Asli. Terakhir lebih berat mana? Tekanan dari atasan atau tekanan dari keluarga korban? Keluarga korban. Keluarga korban. Moral. Iya, benar. Jangan. Jadi saya merasa saya kan ASN. Digaji dari pajak, pendapatan negara dan pajak. Otomatis harus tanggung jawab dong. Tanggung jawab itu bukan cuman ada korban harus ditemukan. Kita kan tidak memungkiri ya, sebagai manusia hanya bisa berusaha secara maksimal apa yang telah kita dapatkan dan pelajari. Benar tak? Cuman secara penanggung jawab dia yang lain, ya lu udah digaji segini. Misalkan punten ya, kalau sampai lu berlebih berat badan berlebih, obesitas segala macam, berarti dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang rescue. Karena seorang rescue itu ada badan ideal, ada segala macam untuk kemampuannya merescue, entah itu berenang, naik gunung segala macam. Kalau dia nggak bisa jaga itu pun, ya menurut saya ya udah nggak bisa jaga amanah dong dari gajinya itu. Setuju tuh? Setuju. Berarti mau bisa jadi rescue.
Bisa, karena fisik kan proses, nggak bisa langsung ya oke, cegana lamun terjadi rescue bakal Oke, itu dia Borojul bersama Ega. Oke. Ini saya kan kebetulan resep naik gunungnya, walaupun mungkin akhir-akhir ini karena kesibukan udah lumayan jarang naik gunungnya. Cuman biasanya dalam 1 tahun sok disempatkan untuk menjaga karesep lah gitu. untuk Refreshing, tetap punya hobi gitu. Nah, yang barangkali Aega punya tips atau semacam petuah buat pendaki amatir kayak saya. Kalau misal terpisah dari rombongan atau ada kejadian yang di luar prediksi, soalnya saya pernah dengar tuh gini, kalau hilang di gunung cenah. Pertama jangan panik, ada yang bilang ikuti aliran sungai, ada yang bilang jangan ikuti aliran sungai. Tah nu bener nu mana gitu. Intinya ketika saya contoh kabut tinggalin jeung rombongan, apa yang harus saya lakukan untuk meminimalisir hilang lebih jauh dan untuk memudahkan tim SAR menemukan harus ngapain gitu. Oke. Jadi ini teh pertanyaan yang kalau dijawab referensinya banyak banget ya. Jadi kata pendaki ini kayak gini, kata pendaki ini kayak gini, bener tuh. Ini bukan membantah referensi orang lain, tapi lebih ke menurut saya sebagai seorang rescue harusnya seperti apa? Harusnya itu kalau misalkan udah merasa oh jauh nih segala macam persiapan jadi persiapan tuh lebih ke coba duduk dulu, dipikirkan dulu apa yang harus kita lakukan. Jangan terlalu panik mah pastinya. Pasti. Jangan terlalu panik dan persiapkan mental, misalkan dalam beberapa hari kita belum ditemukan tim SAR. Jadi mentalnya dulu udah siap nih. Kayak misalkan ya itu tadi pengetahuan tadi, contoh bangun bivak sederhana dari pohon-pohonan untuk bertahan hidupnya, irit makanan. Karena kita kan nggak tahu dari keberapa kita ditemukan. Gitu. Kebanyakan orang kalau panik itu ya tadi bener, mungkin ada orang yang bilang ikuti arus sungai. Tapi ke mana? Jangan sampai tenaga kita habis sia-sia. Ada yang bilang naik lagi ke atas. Bener juga. Karena tujuan orang ke gunung kan di atas. Kalau di atas kan kita bisa ngeplot. Kemana nih arah turun? Ada yang bilang juga selama kita turun berarti ke bawah. Iya, tapi ke bawahnya kemana? Bener tuh? Ke jurang. Iya. Jangan sampai tenaganya habis. Semua kita coba, akhirnya kita jadi korban karma. Saya sih lebih ke diam dulu, rencananya apa, mau milih yang mana, pertimbangkan semuanya, irit makanan dan persiapkan mental kalau misalkan dalam beberapa hari kita belum menemukan. Intinya kalau mental udah siap, badan tuh ngikutin menurut saya ya tetap harus latihan apa segala macam. Kalau fisik oke, membantu. Soalnya memang sok aya rasa panik gitu. Saya pernah waktu di Semeru turun dari puncak kan pasir-pasir tuh. Pertama kali masuk vegetasi teh ningali iuh teh pengen ngagoler heula. Bareng-bareng sa rombongan ngagoler. Ternyata tinggal keuna eta panikna geus sorangan di dinya susah pasti. Panik deh asli. Naik heula ka luhur ningali ya jelema kana teh kan katinggalinya dina pasir mah geus eueuh. Terakhir lumpat eta mah sanyanya lumpat gitu. Ternyata emang teu jauh gitu naringgalkeunna teh emang haraja gitu. Itu panik asli, tapi emang siga namaannya menurut saya yang membuat situasi menjadi lebih bahaya teh karena kepanikan itu sendirinya. Itu ya, menurut saya sih itu. Jadi muncek kolot teh mah caritana jelema dihakan ku jurig, tapi halusinasi gara-gara borangan eta banyak berpikir ieu itu panik, cilaka gitu. Nah, dan yang mau saya up teh terkait pencarian dan pertolongan di gunung, saya bisa melakukan tapi hanya basic. Ya, jadi setiap personil SAR teh ada kemampuannya masing-masing. Kalau saya ada yang diklat lanjutannya di MFR itu terkait medis dia jago. Ada yang diklat lanjutannya itu jungle, itu jago di gunung hutan segala macam. Kalau saya dapatnya itu Collabstructor CSSR, Collabstructor Search and Rescue. Jadi pencarian dan pertolongan di bangunan runtuh, lebih ke USAR, Urban SAR. Jadi setiap personil ini dia beda kemampuannya. Gitu, makanya kalau ditanya gunung, ya saya hanya bisa jawab
basic. Sebenarnya poin plus kalau saya mendalami itu cuman sampai sekarang saya masih mendalami tentang user sesuai diklat apa yang sudah saya ambil. Makanya kalau kemarin bangunan runtuh di pesantren Al-Ghazi ini saya bisa menjelaskan itu gini sesuai apa yang sudah saya pelajari. Tapi kalau di gunung selain banyak teori dari teman-teman yang lain gitu kan, banyak masukan-masukan, saya juga belum sejauh itu. Kalau di gunung sih baru basic. Oh, kalau di sekolah mah menurut guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru olahraga. Spesifikasinya. Karena ini masing-masing kan punya. Oh, beda itunya. Iya, ini dasar, ini medical first responder dan ini CSSR. Itu tuh ada tingkatannya. Ada. Jadi nggak sembarangan bisa pakai. Kalau kita sudah mengalami pendidikan ini baru. Jadi nanti bisa orang mah yang pakai iyo mah gagah nanti bisa. Halus entah. Ini mepor dia medical first responder kayak penanganan pertolongan pertama, pertolongan pertama, pengangkatan darurat segala macam. Oke, itu dia. Barangkali dari Aega ada yang ingin disampaikan atau sepatah dua patah kata yang memang belum terbahas atau belum tertanyakan. Saya persilahkan sesi terakhir ini untuk Aega bermonolog. Mungkin yang mau saya sampaikan untuk masyarakat luas itu tetap ya, karena pekerjaan saya di bidang pencarian dan pertolongan dan selalu mengutamakan keselamatan dan safety. Mohon lebih berhati-hati aja sih di situasi apapun, di saat kita melakukan apapun, karena kita merasa kita dalam keadaan aman ketika kita tidak merasa aman. Jadi kalau kita merasa ini udah aman, padahal itu lagi nggak aman karena keawarean kita terhadap penting bahaya itu kecil. Apapun ya, naik motor apa segala macam. Dan pengalaman saya alhamdulillah ya sejauh ini semenjak saya kerja di Basarnas lebih banyak mendalami tentang makna kehidupan. Ternyata orang tuh hanya sebatas ini loh gitu, ketika mereka sudah meninggal itu akan seperti ini. Dan ya begitulah kehidupan. Makanya saya nggak berani kayak neko-nekonya, karena setiap pekerjaan pasti dihadapan dengan orang yang udah meninggal atau mau meninggal gitu. Secara nggak langsung itu memberikan langsung shock terapi sebenarnya disebut nanti ke kita. Ya ini kehidupan dia cuman kayak gini. Mau setinggi apapun jabatannya, mau sekaya apapun dia, mau punya apapun, ujungnya mah ya udah jadi jenazah, udah jadi mayat, ya bau gitu. Kalau nggak punya dikasih kelebihan sama Tuhan ya pasti begini gitu. Oke, terima kasih Aega nih. Siap. Ini namanya tong sombong santai we. Eta santai we hidup lah. Ulah kena naon didinya gitu. Geus Apalagi kekarek jadi ketua naon gitu ya doang. ketua naon geus asa urang ieu kekuasaan. Benar. Kekuasaan dan jabatan ya titipan Tuhan. Ulah kena masuk Majalengka Mupikem. Bajuna gitunya biasa Santai we gitu. Lebih humble. Dah kan ciri orang Sunda gitunya silih asa silih asih silih asuh. Hefas. Eta Ulah tong silih duruk. ulah pepe legend lah gitu. Santai lah. Oke, hatur nuhun Aega. Untuk pencerahannya, sharing pengalamannya, buat Dulur Jaga Walungan kalau penasaran sama kegiatan-kegiatan Aega itu diupload di media sosialnya ya. Nanti Instagramnya nih ada di sini. Instagram. Editor atau Editor ya. Orang nih main ngaduan yuk. Nah, nya kudu nama yang ngomong kasar mah yang ngik kan. Tong. IG-nya udah centang biru guys. Bayar. Tong sebut gini tangnya terus. Kan jujur, durang apa bayar nih. Bisa nama Tapi nama. Centang biru gitu. Nah itu kenapa centang biru, karena saya takut ada yang menyerupai terus dipakai aneh-aneh. Saya kan orang instansinya. Ya. Itu lebih menjaga, itu lain yang disebut gumartis ente. Bisina dipakai promo. Ya. Naon tepuguh kan saya teh sieun gitu. Lebih ke jaga-jaga preventifnya. Itu bisa di follow, dikepoin Aega. Saya juga boleh, tapi saya macam centang biru heran ke. Corona sarwa. Oke, terima kasih Dulur Jaga Walungan yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau merasa obrolan ini bermanfaat, menarik,
bisa dibantu share juga ke teman saudara kerabat. Jangan lupa juga di like, di komen, subscribe. Terima kasih semuanya. Aega hatur nuhun. Dadah.